Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Setiawan dari Fakultas Fasilkom, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari layanan SaaS, PaaS, dan IaaS. Di sini materinya saya bagi menjadi 5. Yang pertama, pengertian layanan cloud SaaS, PaaS, dan IaaS. Yang kedua, karakteristik dari masing-masing layanan. Yang ketiga, keuntungan dan kerugiannya. Dan keempat, contoh. Dan kelima, kapan waktu yang tepat untuk digunakan. Definisi SaaS. SaaS atau Software as a Service merupakan perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan yang bersifat online. SaaS disebut juga sebagai layanan aplikasi cloud yang memanfaatkan internet untuk menjalankan aplikasinya. Untuk SaaS ini dikelola oleh vendor atau pihak ketiga. Ketika kita menggunakan layanan SaaS, kita hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengerti dan mengurus bagaimana layanan tersebut. Jadi kita tidak perlu maintenance layanan tersebut. Sudah ada yang memaintenance layanan tersebut. Untuk karakteristik SaaS, yang pertama adalah dikelola dari lokasi pusat. Setiap SaaS database-nya itu dikelola dari lokasi pusat. Di host dari server jauh, diakses melalui internet, dan pengguna layanan tidak bertanggung jawab atas pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak, dikarenakan ini di-maintenance oleh vendor atau pihak ketiga. Keuntungan SaaS. Jika kita menggunakan layanan SaaS ini, kita bisa memanfaatkan layanan tanpa harus membuatnya sendiri. Jadi kita tidak perlu memikirkan UI UX-nya, kita tidak perlu coding, jadi kita tinggal terima pakai. Untuk kerugiannya, saya bagi menjadi 4. Nah, di sini ada interoperabilitas. Kurangnya dukungan integrasi dan kustomisasi, kurang kontrol dan keamanan data, keterbatasan fitur dan performa. Maksud dari poin kedua, kurangnya dukungan integrasi dan kustomisasi. Jadi kita tidak bisa mengcustom. Contoh, saya mau ini warnanya merah, tombol submitnya, itu nggak bisa. Kita tidak bisa nge-customisasi sendiri. Itu sudah standar dari vendor. Untuk keamanan datanya juga kurang kekontrol karena di sini database itu dikelola oleh vendor itu sendiri. Jadi kita tidak bisa mengelola database kita. Keterbatasan fitur dan performa. Kita tidak bisa menambahkan fitur atau menambahkan performa di layanan SaaS ini karena itu sudah standar dari vendor. Jadi kita tidak bisa menambah atau mengurangi. Contoh layanan SaaS di internet adalah Google G Suite, Dropbox, Salesforce, Cisco WebEx, SAP Concur, Office 365, dan Adobe Creative Cloud, dan masih banyak yang lainnya. Itu contoh dari software as a service. Kapan sih kita menggunakan SaaS? Jika kita membangun startup atau perusahaan yang masih mikro, masih kecil, kita membutuhkan project dengan cepat dan kita tidak memerlukan server. Jadi kita tidak memerlukan maksudnya kita tidak mau waktu lama karena perusahaan kita juga masih terbilang kecil. Untuk itu kita bisa menggunakan layanan SaaS ini. Jadi kita tidak perlu membeli perangkat keras seperti router atau seperti pokoknya tidak perlu keluar banyak. Jadi kita hanya berlayanan software SaaS ini, jadi kita tinggal terima pakai. Ketika mengerjakan proyek jangka pendek, kita membutuhkan kolaborasi cepat, mudah, dan terjangkau. Jadi kita tidak perlu coding. Kalau coding kan biasanya membutuhkan waktu yang lama. Jadi tinggal beli layanan atau berlangganan layanan SaaS ini dari berbagai layanan cloud di internet. Jadi kita tinggal terima pakai.
Seperti itu. Dan aplikasi yang tidak terlalu sering dibutuhkan seperti perangkat lunak pajak. Nah, seperti aplikasi yang tidak terlalu dibutuhkan, kita bisa menggunakan layanan SAS ini. Kita masuk ke PaaS, Platform as a Service. Nah, ini merupakan layanan cloud yang disediakan dalam bentuk platform dan dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. PaaS memberikan framework bagi developer yang dapat mereka bangun dan digunakan untuk membuat aplikasi yang telah disesuaikan. Ketika kita menggunakan layanan model SAS, nah, semua server, penyimpanan, jaringan maupun database semua dikelola oleh pihak ketiga. Namun, para developer dapat mengelola manajemen aplikasi di PaaS ini. Karakteristik PaaS. Karakteristik PaaS adalah dibangun di atas teknologi virtualisasi, sehingga sumber daya dapat dengan mudah ditingkatkan atau diturunkan seiring perubahan bisnis. Jadi kita bisa maintenance untuk platform untuk PaaS ini. Menyediakan berbagai layanan untuk membantu pengembangan, pengujian, dan penyebaran aplikasi. Dapat diakses oleh banyak pengguna melalui aplikasi pengembangan yang sama. Mengintegrasikan layanan web dan basis data. Bedanya dengan SAS tadi, untuk PS ini kita bisa maintenance sendiri, jadi tidak perlu pihak ketiga untuk memaintenance software kita atau platform layanan cloud kita. Keuntungannya, kita dapat mengembangkan penyebaran aplikasi yang sederhana dan hemat biaya, dapat diukur proses develop atau proses pengembangan, dapat menyesuaikan aplikasi tanpa kesulitan mempertahankan perangkat lunak. Jadi kita bisa customisasi sendiri. Nah, kita bisa menambah fitur, kita bisa menambah apa sesuai yang kita mau. Pengurangan signifikan dalam jumlah pengkodean yang dibutuhkan. Migrasi lebih mudah ke model hybrid. Jadi di PaaS ini itu ada namanya model hybrid, dan jadi itu ibaratnya sama seperti model premium. Jadi kita mudah untuk mengadaptasikannya. Kerugiannya, fitur keamanan yang disediakan oleh penyedia layanan atau oleh vendor tidak bisa dipastikan. Hal tersebut berarti keamanan ditujukan kepada platform, bukan kepada keamanan aplikasi kita, sehingga kamu harus tetap memperhitungkan risiko keamanan dari aplikasi kita sendiri. Jadi maksudnya itu keamanannya itu tidak pihak ketiga tidak bertanggung jawab atas kehilangan data atau kehackingan data. Itu ditanggung oleh yang punya platform. Jadi pihak ketiga itu lebih fokus kepada platformnya, bukan kepada aplikasi kita yang di cloudkan ke platform tersebut. Gitu maksud dari kerugian ini. Contohnya PaaS, ada banyak contohnya seperti Amazon Web Service, Windows Azure, Heroku, Force.com, Google App Engine, Apache, OpenShift, Facebook, dan lain-lain. Kapan sih kita menggunakan layanan PaaS ini? Ketika kita ingin merampingkan alur kerja, ketika beberapa developer mengerjakan proyek pengembangan yang sama, maka PaaS adalah solusinya. PaaS bermanfaat jika ketika harus membuat aplikasi khusus. Layanan cloud-nya juga dapat sangat mengurangi biaya atau efisiensi biaya sangat tinggi, dan dapat menyederhanakan beberapa tantangan yang muncul jika kamu dapat dengan cepat mengembangkan atau menggunakan aplikasi yang kita mau atau aplikasi kita sendiri. Kita masuk ke definisi IaaS. Infrastructure as a Service. Ini adalah layanan cloud yang pada dasarnya merupakan server fisik dan atau virtual server. Penyedia layanan IaaS ini menyediakan resource cloud seperti server, jaringan, storage, dan ruang data center ini seperti kayak komputer virtual. IaaS merupakan layanan yang memungkinkan kamu menggunakan server tanpa perlu membeli komputer dan peralatan secara fisik, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. Jadi jika kita menggunakan infrastruktur service ini, kita tidak perlu membeli perangkat-perangkatnya seperti router atau kabelan, atau kabelan mungkin perlu ya, mungkin router yang tidak perlu. Dan kita tidak perlu melakukan pemeliharaan, kita tidak perlu maintenance karena pihak ketiga yang sudah memaintenance atau melakukan konfigurasi. Jadi kita tinggal terima. Karakteristiknya, sumber daya tersedia sebagai layanan, biaya bervariasi tergantung konsumsi dari kantor itu sendiri. Layanan sangat scalable, banyak pengguna di satu perangkat, organisasi tetap memegang kendali penuh terhadap infrastruktur.
dinamis, dan fleksibel. Nah, itu merupakan karakteristiknya. Untuk keuntungannya, model cloud computing yang paling fleksibel adalah IaaS. Mudah untuk mengotomatisasikan penyebaran penyimpanan jaringan server dan kekuatan pemrosesan. Jadi kita untuk IaaS ini, jadi kita tidak perlu membeli RAM atau membeli banyak hard disk karena sudah virtual. Pembelian layanan dapat didasarkan pada konsumsi. Klien memegang kendali penuh atas infrastruktur mereka. Nah, jadi untuk IaaS ini, klien atau perusahaan atau corporate memegang penuh kendali atas infrastruktur yang mereka layankan ke cloud. Resource dapat dibeli sesuai dengan kebutuhan kita. Di samping keuntungan IaaS pasti ada kerugiannya, yaitu kita harus mengurus sendiri OS yang kita pakai, keamanan data dan database. Jadi untuk OS, keamanan aplikasi, database itu tidak merupakan bukan tanggung jawab dari vendor. Nah, jadi jika kita ada hacking itu ditanggung oleh perusahaan atau corporate. Contoh IaaS itu ada banyak seperti DigitalOcean, Linode, Workspace, AWS, Cisco MetaCloud, Microsoft Azure, dan Google Compute Engine. Itu masih banyak lagi sebenarnya. Kapan waktu menggunakan IaaS? Sama halnya dengan SAS atau PaaS. Ada beberapa situasi khusus yang paling menguntungkan jika kita menggunakan IaaS. Misalnya, ketika kamu punya startup dan perusahaan kecil, IaaS mungkin solusi terbaik dibanding menghabiskan waktu dan uang untuk membeli dan membuat perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi, efisiensi waktu juga. Jadi, kalau kita menggunakan IaaS ini kan kita tidak perlu konfigurasi router, tidak perlu pengkabelan, tidak perlu menggunakan topologi seperti itu. Jadi, kita tinggal menghubungkan komputer kita atau host kita dengan layanan cloud computing, khususnya IaaS. Jadi lebih fleksibel aja. Ini merupakan referensi saya, bisa dikunjungi. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.